Na een kort oponthoud begint dan de intocht van de president in de hoofd. Halo, saya Kaya Lisano. Jangan lupa di Kang Obay Channel banyak banget yang inspiratif, edukatif. Pokoknya banyak yang menarik di sana ya. Silakan di like, di komen, di share, dan juga di subscribe. Jangan lupa Kang Obay Channel. Oke. Jokowi bukan satu-satunya presiden Indonesia yang lahir di bulan Juni. Ternyata 4 dari 7 presiden Republik Indonesia lahir di bulan Juni. Sahabat YouTube, berjumpa lagi dengan Kang Obay Channel yang kali ini akan menghadirkan presiden Republik Indonesia yang lahir di bulan Juni. Dan ternyata bukan Jokowi saja sebagai satu-satunya presiden Republik Indonesia yang lahir di bulan Juni. Siapa saja mereka? Simak di Kang Obay Channel. Jangan kemana-mana. Pak Jokowi, selamat ulang tahun yang ke-59. Kami semua berdoa Bapak tetap sehat. Kami semua tahu ketika memimpin Republik yang besar dengan badai yang masih berjalan ini, tentu membutuhkan kesabaran dan kepemimpinan yang kuat. Kita semua mendoakan, kita semua membantu. Bapak sehat, Bapak kuat, dan akan memimpin negara ini untuk keluar dari COVID ini dengan baik, dengan semuanya bisa maju dan bisa bangkit kembali. Selamat ulang tahun, sehat selalu. Sahabat YouTube, beberapa waktu lalu di media sosial kita ramai memberikan ucapan selamat ulang tahun kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo pada tanggal 21 Juni 2020. Yang mana Bapak Joko Widodo ataupun Jokowi pada tahun ini berusia 59 tahun. Ucapan selamat pun mengalir deras dari para selebriti kita di akun Instagram masing-masing. Dan ternyata sahabat YouTube, mereka, para presiden Republik Indonesia, dari presiden pertama hingga kini yang ke-7, 4 diantaranya lahir pada bulan Juni. Dilansir dari Wikipedia, keempat presiden Republik Indonesia yang lahir di bulan Juni diantaranya 1. Soekarno. Soekarno lahir di Surabaya, Jawa Timur, 6 Juni 1901. Meninggal di Jakarta 21 Juni 1970 pada usia 69 tahun. Adalah presiden pertama Republik Indonesia yang menjabat pada periode 1945 hingga 1967. Ia adalah seorang tokoh perjuangan yang memainkan peranan penting dalam memerdekakan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda. Ia adalah proklamator kemerdekaan Indonesia bersama dengan Muhammad Hatta yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Soekarno adalah yang pertama kali mencetuskan konsep mengenai Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Dan ia sendiri yang menamainya. Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis. Soekarno menandatangani surat perintah 11 Maret atau yang lebih dikenal dengan Super Semar yang kontroversial, yang isinya berdasarkan versi yang dikeluarkan Markas Besar Angkatan Darat, menugaskan Letnan Jenderal Soeharto untuk mengamankan dan menjaga keamanan negara dan institusi kepresidenan. Super Semar menjadi dasar Letnan Jenderal Soeharto untuk membubarkan Partai Komunis Indonesia ataupun PKI
dan mengganti anggota-anggotanya yang duduk di parlemen. Setelah pertanggungjawabannya ditolak Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara ataupun MPRS pada sidang umum keempat tahun 1967, Soekarno diberhentikan dari jabatannya sebagai presiden pada sidang istimewa MPRS pada tahun yang sama, dan Soeharto menggantikannya sebagai pejabat Presiden Republik Indonesia. 2. Soeharto lahir di Kemusuk, Yogyakarta 8 Juni 1921, meninggal di Jakarta 27 Januari 2008 pada usia 86 tahun. Adalah Presiden kedua Republik Indonesia yang menjabat dari tahun 1967 hingga 1998, menggantikan Soekarno. Di dunia internasional, terutama di dunia barat, Soeharto sering dirujuk dengan sebutan populer The Smiling General atau dalam bahasa Indonesia Sang Jenderal yang tersenyum. Karena raut mukanya yang senantiasa tersenyum dan menunjukkan keramahan. Meski begitu, dengan berbagai kontroversi yang terjadi, ia sering juga disebut sebagai diktator bagi yang berseberangan dengannya. Sebelum menjadi presiden, Soeharto adalah pemimpin militer pada masa pendudukan Jepang dan Belanda. Dengan pangkat terakhir Mayor Jenderal setelah Gerakan 30 September 65, Soeharto kemudian melakukan operasi penertiban dan pengamanan atas perintah dari Presiden Soekarno. Salah satu yang dilakukannya adalah dengan menumpas Gerakan 30 September dan menyatakan bahwa PKI sebagai organisasi terlarang. Berbagai kontroversi menyebut operasi ini menewaskan sekitar 100.000 hingga 2 juta jiwa. Namun, jumlah ini patut dipertanyakan karena korban dari Gerakan 30 September juga banyak. Soeharto kemudian diberi mandat oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara MPRS sebagai presiden pada 26 Maret 1968 menggantikan Soekarno dan resmi menjadi presiden pada tahun 1968. Ia dipilih kembali oleh MPR pada tahun 1973, 1978, 1983, 1988, 1923, dan 1998. Pada tahun 1998, masa jabatannya berakhir setelah mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei di tahun tersebut. Menyusul terjadinya kerusuhan Mei 1998 dan juga pendudukan gedung DPR dan MPR oleh ribuan mahasiswa. Perjuangan para mahasiswa Indonesia insya Allah sudah mulai menampakkan hasilnya. Ia merupakan orang terlama yang menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Soeharto digantikan oleh B.J. Habibie. Selama 32 tahun pemerintahannya, Soeharto meletakkan fondasi pembangunan di Indonesia melalui Repelita ataupun rencana pembangunan 5 tahun. Kenapa kamu tanya begitu? Kenapa? Siapa kamu tanya begitu? Siapa yang suruh sobat? Dalam masa kekuasaannya yang disebut Orde Baru, Soeharto membangun negara yang stabil dan mencapai kemajuan ekonomi dan infrastruktur. Dalam era ini masyarakat mendapati harga bahan-bahan pokok yang terjangkau dan situasi keamanan serta ketertiban yang terjaga. Juga tercapainya swasembada beras. Hal ini ditandai dengan medali From Rice Importer to Self
Sufficiency dari Food and Agriculture Organization ataupun FAO pada tahun 1984 yang diterima Presiden Soeharto. Soeharto juga merupakan sosok yang kontroversial karena membatasi kebebasan warga negara Indonesia keturunan Tionghoa menduduki Timor Timur dan disebut sebagai rezim paling korup dalam sejarah dunia modern. Menurut Transparency International, estimasi kerugian negara adalah sekitar 15 hingga 35 miliar dolar Amerika Serikat selama pemerintahannya. Namun, hal ini tidak berhasil dibuktikan. Bahkan majalah Time kalah dalam gugatan. Dan usaha lain untuk mengadili Soeharto gagal karena kesehatannya yang memburuk. Setelah menderita sakit berkepanjangan, ia meninggal karena kegagalan organ multifungsi di Jakarta pada tanggal 27 Januari 2008. 3. B.J. Habibie. Profesor Dr. Ing Haji Baharudin Yusuf Habibie lahir di Parepare, Sulawesi Selatan 25 Juni 1936. Meninggal di Jakarta 11 September 2019 pada usia 83 tahun. Adalah Presiden Republik Indonesia yang ketiga. Sebelumnya, B.J. Habibie menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia yang ketujuh, menggantikan Tri Sutrisno. B.J. Habibie menggantikan Soeharto yang mengundurkan diri dari jabatan presiden pada tanggal 21 Mei 1998. B.J. Habibie kemudian digantikan oleh Abdurrahman Wahid ataupun Gus Dur yang terpilih sebagai presiden pada 20 Oktober 1999 oleh MPR hasil pemilu 1999 dengan menjabat selama 2 bulan dan 7 hari sebagai wakil presiden dan juga selama 1 tahun 5 bulan sebagai presiden. B.J. Habibie merupakan wakil presiden dan juga Presiden Republik Indonesia dengan masa jabatan terpendek. Dari sekian banyak presiden, B.J. Habibie merupakan satu-satunya presiden yang berasal dari etnis Gorontalo, Sulawesi. Dari garis keturunan ayahnya yang berasal dari kabilah Gorontalo dan etnis Jawa dari ibunya yang berasal dari Yogyakarta. Saat ini, pemerintah Provinsi Gorontalo telah menginisiasi dibangunnya monumen B.J. Habibie di depan pintu gerbang utama Bandar Udara Jalaluddin di Kabupaten Gorontalo. Selain itu, masyarakat Provinsi Gorontalo pun sempat mengusulkan nama B.J. Habibie digunakan sebagai nama Universitas Negeri setempat, menggantikan nama Universitas Negeri Gorontalo yang masih digunakan. 4. Joko Widodo. Insinyur Haji Joko Widodo atau Jokowi lahir di Surakarta, Jawa Tengah 21 Juni 1961. Umur 59 tahun. Adalah Presiden ke-7 Indonesia yang mulai menjabat sejak 20 Oktober 2014. Terpilih dalam pemilu Presiden 2014, Jokowi menjadi Presiden Indonesia pertama sepanjang sejarah yang bukan berasal dari latar belakang elit politik ataupun militer Indonesia. Ia terpilih bersama Wakil Presiden Muhammad Yusuf Kalla dan kembali terpilih bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin dalam pemilu Presiden 2019. Jokowi pernah menjabat Gubernur DKI Jakarta sejak 15 Oktober 2012 hingga 16 Oktober 2014, didampingi Basuki Cahayapurnama sebagai Wakil Gubernur. Sebelumnya, ia adalah Wali Kota Surakarta ataupun Solo sejak 28 Juli 2005 hingga 1 Oktober 2012, didampingi FX Hadi Rudiatmo sebagai Wakil Wali Kota. 2 tahun menjalani periode keduanya menjadi Wali Kota Solo, Jokowi ditunjuk oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk bertarung
dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta berpasangan dengan Basuki Cahayapurnama. Joko Widodo berasal dari keluarga sederhana, bahkan rumahnya pernah digusur sebanyak 3 kali ketika dia masih kecil. Tetapi ia mampu menyelesaikan pendidikannya di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada ataupun UGM. Setelah lulus, dia menekuni profesinya sebagai pengusaha mebel. Karir politiknya dimulai dengan menjadi wali kota Surakarta pada tahun 2005. Namanya mulai dikenal setelah dianggap berhasil mengubah wajah kota Surakarta menjadi kota pariwisata, kota budaya, dan kota batik. Pada tanggal 20 September 2012, Jokowi berhasil memenangkan Pilkada Jakarta 2012. Kemenangannya dianggap mencerminkan dukungan populer untuk seorang pemimpin yang muda dan bersih, meskipun umurnya sudah lebih dari 50 tahun. Semenjak terpilih sebagai gubernur, popularitasnya terus melambung dan menjadi sorotan media. Akibatnya, muncul wacana untuk menjadikannya calon presiden untuk pemilihan umum Presiden Indonesia pada tahun 2014. Ditambah lagi hasil survei menunjukkan nama Jokowi terus unggul. Pada awalnya, Ketua Umum PDI Perjuangan ataupun PDIP, Megawati Soekarno Putri, menyatakan bahwa ia tidak akan mengumumkan calon presiden dari PDI Perjuangan. Sampai setelah pemilihan umum legislatif 9 April 2014. Namun, pada tanggal 14 Maret 2014, Jokowi menerima mandat dari Megawati untuk maju sebagai calon presiden. 3 minggu sebelum pemilihan umum legislatif dan 2 hari sebelum kampanye. Pilpres 2014, ia terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia dengan Wakil Presiden Muhammad Yusuf Kalla. Sementara pada Pilpres 2019, ia kembali terpilih sebagai Presiden untuk periode 2019 hingga 2024 dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Demikian tadi 4 Presiden Republik Indonesia yang lahir di bulan Juni. Jangan lupa tinggalkan pesan di kolom komentar dan share ke media sosial kalian. Sahabat YouTube, sampai jumpa dengan video-video lainnya di Kang Obay Channel. Assalamualaikum teman-teman, aku Maria Browning. Buat kalian yang mau tahu info-info yang up to date, silahkan kalian kunjungin channelnya Kang Obay. Silahkan diklik, di subscribe. Terima kasih.